Kita nengok kelinci lagi. Ajaklah ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anak ibu khususnya 11 IP 1. Sebelumnya ibu mau minta izin dulu karena ada keperluan keluarga ya. Jadi untuk kelas kalian belum bisa meeting langsung online seperti kelas sebelumnya. Jadi semoga ya walaupun begitu dengan video ini salah satu pembelajaran dengan video ini yang sudah ibu buat dapat membantu kalian untuk lebih memahami materi baru kita. Ya baik, untuk memulai pelajaran kita berdoa dulu yuk biar apa yang kita lakukan berkah dan juga belajarnya tidak mudah lupa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik. Agenda kita di video ini adalah membahas tentang konsep turunan. Jadi, ini kalau ditulis berdasarkan urutan dari semester 1, ini bab ke-7 ya. Ya, turunan. Atau nama lainnya diferensial. Jadi kalau misalnya ada yang pakai ya diferensial ya. Jadi kalau ada inisial ini jangan bingung, ini artinya turunan. Kalau ada turunan berarti ada naikan gitu. Oke, ya ada dong nanti abis kita belajar ya, tapi namanya bukan naikan. Oke, yang pertama tentu saja yang paling mendasar kita akan belajar konsepnya dulu ya. Konsep turunan. Nah, konsep turunan ini ada kaitannya dengan limit. Jadi makanya kalian belajar limit dulu ya. Tapi memang sih ada ada cara di limit yang menggunakan turunan ya. Jadi sebenarnya kalian juga harus ngerti turunan juga baru bisa cara limit ya. Ada namanya L hospital ya. Mungkin ada beberapa kali di antara kamu yang udah memaham itu dan menyelesaikan soal post-test lisan kemarin dengan cara tersebut yang sebenarnya itu lebih cepat ya, lebih cepat sebenarnya daripada cara pemfaktoran. Tapi kan kita belum belajar, makanya ibu tidak mengajar itu. Dan bagi kalian yang sudah mengerti, ibu salut ya, ibu apresiasikan, berarti kalian sudah mendapatkannya di luar KBM ibu gitu. Dan turunan ini juga sebenarnya dalam aplikasi sehari-hari juga banyak ya kegunaannya ya. Beberapa kalau yang ibu pernah baca gitu ya, beberapa yang ibu tahu mungkin seperti ini. Kalau misalnya kita ngelempar bola gitu ya, tapi emang iseng banget ya kita ngitung turunan ya. Tapi di situ ada aplikasi turunannya. Terus juga ngebangun sebuah gedung gitu ya, yang kayak sebuah kayak yang ada kayak kemiringan atau gimana, itu kan juga sebenarnya itu dari konsep turunan ya, nggak sembarangan. Terus juga misalnya pilot gitu ya. Kalau misalnya pesawat terbang itu kan memang ya kalau secara logika di atas sana, di udara sana tidak ada macet ya, tidak ada traffic light, tapi mereka itu terbang ya sesuai dengan jalurnya. Jadi kalaupun harus berpindah, mereka harus izin dulu, pindah sekian derajat aja ya, terus izin dulu sama tower terdekat mungkin ya, seperti itu. Dan itu juga ada aplikasi turunan, oke? Ya dan sebagainya. Ya mungkin dengan ibu memberitahu beberapa kegunaan tersebut, ya bisa maju kalian lebih ingin tahu ya gimana sih tentang turunan ini, oke? Nah, kalau di LKS-nya mungkin kalian bisa buka LKS-nya, ibu udah pegang LKS-nya nih. Di halaman 44 ada berapa KD ya? Ada 2 KD pengetahuan dan 2 KD keterampilan.
menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Ya, di sini menjelaskan sini bukan artinya dalam bahasa Indonesia ya kita dengan lisan gitu, enggak seperti itu ya kalau dalam matematika ya. Ya, turunan fungsi aljabar ya sama kayak limit sebelumnya, bahwa di matematika wajib ini ya memang sampai aljabar aja. Kalau trigonometrinya nanti untuk anak IPA aja ya, itu juga di matpem gitu. Dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau jadi ya kita ada kayak dua cara gitu, menggunakan definisi atau sifat, yang dimana sebenarnya kalau ya ini sebenarnya dikembalikan lagi kamu pengen cara apa, definisi atau sifat. Yang pasti sepertinya kayaknya ya kita akan lebih milih dengan menggunakan sifat, karena itu dalam efisiensi waktu lebih cepat ya. Tapi kita harus tetap belajar definisi, oke? Terus menganalisis keterkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva. Oke, kita jadi menganalisis di sini ya sebelum kalian menemukan jawabannya, ya kan, kita analisis dulu gitu. Nah, itu pengetahuan kamu. Oke, yang dikali pengetahuan ya. Terus yang keterampilannya menyelesaikan masalah. Jadi setelah kamu menganalisis nih, kamu berpikir, kamu akhirnya bisa menuangkan isi pikiran kamu ke dalam bentuk tulisan, yaitu dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan aljabar. Nah, itu sebenarnya keterampilan kamu. Ya, artinya mungkin cara kali ya, kalau misalnya essay itu ada caranya, kayak mana prosesnya, itulah keterampilan kamu gitu. Jadi keterampilan mereka tuh nggak seperti pelajaran-pelajaran yang nampak keterampilan ya, seperti seni budaya, prakarya kayak gitu kan. Kalau itu mah kelihatan banget ya keterampilannya gitu. Nah, kalau yang setelahnya ada menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung, dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak mungkin agak sedikit soal cerita kali ya, nah seperti itu. Dan ini lebih ke aplikasi. Oke. Ya itulah gambaran KD kita di bab ke-7 ini ya, atau bab ketiga di semester 2. Baik, kita lanjut lagi ya ke sini, konsep turunan. Jadi di sini Ibu sudah menyediakan sebuah sumbu koordinat ya. Ini sumbu X seperti biasa ya, ini sumbu Y. Oke. Nah, di sini Ibu akan menggambarkan sebuah fungsi ya, asal ya, terserah lah ya. Oke. Jadi di sini ada garis putus gitu yang mengarah ke sumbu X dan sumbu Y. Oke deh. Nah, sekarang di sini Ibu mau kasih tahu kalian bahwa ini kan ada akhirnya di sini ya kan. Nah, awal sama titik. Ya sebenarnya kurva ini ya kumpulan dari titik yang awal ini koordinat dong ya. Koordinatnya itu kan sebenarnya X, Y. Semuanya sih sebenarnya. Untuk membeda titik awal sama akhir gimana gitu. Ini apa? Namanya absis. Ini namanya ordinat ya. Oke. Bingung kalau misalnya ada sebutan absis, ordinat. Oh, itu artinya X-nya, oh itu artinya Y-nya gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini ini nih ada ada koordinat Y. Berarti yang mengarah di mana X ya. Oke. Jadi yang awal ininya kita bilangnya jarak aja lah ya, H. Nah, misalkan H, oke. Nah, berarti yang titik koordinat absisnya di yang titik akhir ini apa dong? Berarti X tambah H gitu kan? X tambah H. Di sini X tambah H. Nah, gitu. Paham nggak? Ya. Oke, misalnya gini deh, X-nya misalnya 2. Di sini 2 nih absisnya ya. Terus jaraknya dari sini, dari titik awal ke akhir itu 7. Berarti yang titik akhirnya ini berapa dong absisnya? Berarti 2 tambah 7 kan 9. Oke? Gitu. Paham ya? Nah, tapi kita simbolkan bukan angka, tapi huruf gitu. X tambah H ya. Nah, kita lanjut ke yang ordinatnya alias dia ya, koma Y ya. Y ini kan sebenarnya ada nama lain ya. Y itu kan apa? Fx kan. Kamu belajar fungsi ya waktu di 10.
Di sini Ibu, oke. Kalau yang berikutnya, oke, coba perhatikan kalau oke, bentar. Ini kan fx x itu dari mana sebenarnya? Dari sini. Loh, jadi kalau misalnya ini x tambah h, berarti kita nulisnya apa? F x tambah h gitu. Tinggal diganti aja. Ya, paham ya? Nah, sekarang ini kan tadi h ya, jaraknya ya. Nah, ini bisa kita tulis juga dengan delta. Delta. Oke, kamu pernah dengar delta ya? Delta tuh kayak selisih. Selisih. Mungkin kalau Ibu ini kasih tahu yang waktu kalian di SMP ada rumus kalor. Masih ingat nggak kamu belajar kalor? Ini rumus yang apa ya, enak sih dihafal ya. Nadia nggak ribet ini, nggak ribet. Q sama dengan MC delta T. Nah, delta T itu apa? Suhu kan, perbedaan suhu. Jadi selisih suhu. Suhu yang mana? Suhu akhir dikurang awal. Jadi kalau namanya selisih itu yang akhir, yang pasti yang akhir ya, dikurang yang awal. Oke? Ya, selisih harga gitu ya. Nah, itu kalau itu disebut delta T, jadi delta tuh nulisnya kayak segitiga gitu ya. Nah, kalau di sini berarti delta apa dong? Nah, ini karena dia mengarahnya di sumbu X, berarti delta X namanya. Nah, jadi H ini bisa kita tulis delta X sebenarnya gitu. Ya, delta X. Oke, jadi nanti X tambah H dikurang X kan gitu ya. Yang akhir dikurang awal. Nah, terus yang Bu Y-nya gimana? Delta Y. Delta F. Kenapa? Karena kan Fx dan Fx tambah H. Jadi kita tulisnya delta F. Oke. Nah, sekarang dari cerita ini nih, apa sih hubungannya dengan turunan, Bu? Oke. Jadi turunan itu kayak punya apa ya namanya, simbol gitu ya. Yang artinya kita tahu oh ini nih artinya diturunkan kayak gitu ya. Nah, itu tulisannya itu seperti ini. F aksen. F aksen X. Dibacanya F aksen X atau turunan dari Fx. Turunan dari Fx. Ini namanya turunan pertama. Nah, tadi di KD-nya ada ya, bilang turunan pertama. Nah, turunan pertama. Nah, terus ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan PGL yang waktu kalian belajar di SMP, persamaan garis lurus. Nah, namanya garis itu kan punya kemiringan ya. Nama lainnya M kan kalau kita simbolkan M. Rumusnya apa? Masih ingat nggak? M sama dengan Y per X gitu ya. Atau enggak kalau dia punya dua titik yang diketahui berarti rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Intinya Y2 per X. Nah, sama ini juga turunan, ini sebenarnya rumusnya ini YX tapi Y-nya apa di sini? Nah, jadi kalau waktu SMP kamu mengerjakan turunan dengan rumus, nah sekarang kalau kamu mencari kemiringan atau gradien, kalau kamu mengerjakan apa kamu tadi Ibu bilang kalau kamu ngerjain kemiringan ya, waktu itu nyari kemiringan itu dengan rumus. Nah, sekarang kamu carinya dengan turunan, gitu loh. Ya, ribet banget Ibu ngomongnya. Nah, jadi kan rumusnya kan tadi kan Y per X. Nah, Y di sini apa? Y di sini adalah delta F-nya. Terus nah ini kan Y per X kan sebenarnya perbandingan ya. Perbandingan. Nah, ini juga perbandingan antara yang delta F yang di Y ya dengan delta X. Kan yang ini X delta X ya. Oke? Nah, sekarang terus tadi kata Ibu tuh ada hubungannya sama limit. Mana limitnya? Tulisan lim-limnya mana? Oke, gini ceritanya. Nah, jadi kalau misalnya nih, ini kan grafik panjangnya segini nih. Ibu gambar ya sebagai contoh. Terus kalau misalnya Ibu pendekin, misalnya jadi segini misalnya. Nah, terus misalnya nih ya, ini titik yang awal dia 2, terus yang titik akhir misalnya dia 4. Tadi kan 2, 7, 9 ya kan? Berarti bedanya atau selisihnya itu adalah 7. Nah, sekarang selisihnya berapa dong? 2 sama 4. Selisihnya 2. Makin kecil nggak? Makin kecil. Jadi semakin kecil grafiknya berarti semakin kecil. Semakin kecil, semakin kayak nggak terlihat gitu. Nah, berarti ya kan? Kecil juga. Berarti itu bisa dibilang seperti apa? Berarti dia itu hampir 0. Ya.
ini hampir 0. Nggak 0, hampir 0 tapi nggak 0. Jadi selisihnya mungkin 0,0001 gitu ya selisihnya. Karena semakin kecil kan grafiknya. Gitu, paham ya? Nah, berarti kan otomatis di delta F-nya juga akan mendekati 0 dong, ya kan? Selisihnya, ya kan? Nah, yang namanya hampir, nah itu kita tulis dalam bentuk limit, ya kan? Kita udah belajar ya limit ya. Tapi kan dia nggak 0, kok 0 ya mana ada selisih 0 ya. Oke, jadi kita nulisnya gini. F aksen X ya sama dengan limit. Lim aja. Limit. Nah, terus apa dong yang jadi pendekatannya? Yang jadi pendekatannya adalah H. H mendekati 0. Karena kan dia kan mulainya dari X ya. Nah, kenapa Ibu nulisnya H? Kalau ada beberapa mungkin literatur yang lain itu nulisnya delta X. Ini kan delta X, ini kan H. Sama aja, kan Ibu bilang H dengan delta X sama ya. Oke, jadi H mendekati 0 gitu. Oke. Nah, jadi di sini nulisnya gimana? Delta F per delta X-nya. Ini kita jabarin delta F itu apa? Selisih kan tadi Ibu bilang delta ini selisih. Selisih dari mana berarti? Dari yang akhir, berarti yang akhirnya ini kan? F X tambah H, ya kan? Kurang apa? Ini dia Fx. Nah, berarti dikurang Fx. Nah sekarang ini ada yang bisa habis. Jadi boleh dong Ibu nulisnya langsung. Jadi tinggal, oke? Nah, inilah cara definisi ya. Oke. Oke deh, gitu ya. Nah, terus penulisan turunan ini berarti kan dia asalnya dari fx ya. Sebuah fungsi gitu ya turunan ya kan. Nah, berarti tulisannya jadi f aksen kalau turunan pertama ya f aksen x. Nah, atau kamu boleh nulisnya seperti ini juga. Kalau di D gitu depannya D apa? dfx. Karena kan kita turunin fx ya. Jadi dfx ini kayak per gitu ya, tapi sebenarnya bukan gitu sih bacanya. dx. Jadi turunan fx terhadap x itu sebenarnya bacanya seperti itu, turunan fx terhadap x ya, paham ya? Kalau turunan fx terhadap p misalnya ya beda lagi, itu nanti kalau udah kuliah sebenarnya ya. Dulu kalau misalnya Ibu kuliah nih ya, waktu itu turunan tuh nggak hanya satu aja turunan pertama, tapi ini turunan pertama ya, turunan kedua berarti gini kan, double aksen, turunan ketiga berarti 3 kali turunin ya, 3. Kalau turunan keempat bukan semakin banyak ya ininya ya, kita nggak lagi ngitung voting ya. Nah, tapi ini sebenarnya adalah Romawi 1, 2, 3. Nah, yang keempat kayak gini. Apa ini? Nah, gini turunan keempat dan seterusnya. Ya, tapi kamu nggak tenang aja, nggak sebanyak itu kok. Paling banter mungkin 2. Paling maksimal lagi mungkin 3. Kayaknya nggak ada sampai situ sih. Oke deh. Jadi, atau kalau misalnya yang ini bisa juga ditulisnya fx ini kan y kan. Nah, turunan berarti y aksen atau dy per dx. Ya, sebenarnya bacanya turunan fungsi y terhadap x. Gitu. Oke. Ya, baik. Gitu ya. Selanjutnya, contoh Ibu mau ambil dari LKS ya. Silakan buka halaman 46. Ya, di situ ada uji kompetensi 1. K1 halaman 46. Nomor, Ibu ambil nomor 1C ya, karena 1A sama B kayaknya gampang ya. Ya, pertanyaannya adalah tentukan gradien garis singgung pada kurva berikut. Nah, kurvanya ini ya. Di X sama dengan 2. Oke. Nah, sebenarnya ini maksudnya apa sih gradien kurva? Oke. Jadi ini kan kalau kita lihat ini ada sebuah kurva, ini parabola ya. Parabolanya ini yang senyum ya. Kan ini kan plus ya.
senyum. A-nya plus. Nah, ada garis yang menyinggung. Nah, jadi garis aja menyinggung, jangan kamu suka nyinggung orang ya. Nah, namanya menyinggung ini sebenarnya kena di satu titik ya kan? Satu titik ini ya, ini kan nggak kurang ini akurat ya gambar Ibu. Jadi apa namanya, satu titik ini sama-sama miliknya kurva, sama-sama miliknya apa namanya ini, garis ya. Nah, namanya titik itu kan punya koordinat x, y ya kan? X, y. X-nya udah ada belum? Udah, ini dia di X sama dengan 2. Nih, udah 2. Nah, Y-nya sekarang yang belum kan? Nah, kita cari Y-nya gimana caranya? Kita masukin ke sini. Ya, X sama dengan 2-nya. Oke? Oke. Jadi, kita hapus dulu nih. Nah, jadi kita masukin F2. Berarti kan jamanya nih, karena X-nya 2. 2 kuadrat kurang 5 kali 2 tambah 4. Hasilnya berapa? Min 2. Oke deh, ini hitungan SD ya. Kalau masih salah juga, ya udahlah, nggak tahu lagi lah Ibu. Oke, jadi bisa dikatakan titik singgungnya, berarti namanya titik singgung ya. Titik singgungnya itu 2, min 2. Ya, 2, min 2. Ya, jadi di sini kita pakai gradien aja. Apa yang dicari hanya gradien aja. Kalau yang dicontoh soal yang halaman 45 itu, dia disuruh nyari PGS-nya, persamaan garis singgungnya. Sama aja, intinya kamu harus mencari gradiennya dulu, baru kamu bisa masukin ke rumus persamaan garis. Persamaan garis masih ingat ya, waktu SMP, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ya. Nah, yang ini X1-nya nih. Yang tadi dari TS ya, yang titik singgung, yang ini Y1-nya. M-nya yang sekarang kita cari. Nah, dan itu kita pakai konsep definisi dulu ya dengan limit ya. Jadi kita nulisnya M aja. Karena kan ya sebenarnya bisa sih turunan, tapi kan kita mau cari gradien. Jadi M sama dengan limit H mendekati 0 ya kan. Apa nih rumusnya? Fx tambah H kan. Nah, Fx tambah H itu X-nya udah ada belum? Udah, kalau di sini udah ada X-nya, itu ini dia, X sama dengan 2. Ya. Jadi, kita ganti ya, X sama dengan 2 di sini ya, berarti F2 tambah H, ya kan? Nah, Ibu, kalau misalnya Ibu mau nulis kebalik, nggak apa-apa ya, karena kan komutatif ya, kalau penjumlahan. Ya, jadi Ibu nulisnya H tambah 2 aja. Kenapa? Karena nanti dikuadratin, biar enak aja melihatnya kalau huruf dulu. Dikurang, berarti ini F2 jadinya ya, Fx kan, X-nya udah diketahui. F2. Oke, per H. Nah, sekarang kita substitusikan. Apa yang disubstitusikan? Oke. Ya, perhatikan omongan Ibu. Ganti setiap X yang ada di Fx, ini Fx kan, dengan H tambah 2. Paham nggak? Ganti setiap X yang ada di Fx dengan H tambah 2. Itu namanya substitusi kan? Nah, jadi gimana nulisnya? Ini karena ada kuadrat, jadi kita pakai double kurung ya. Untuk membedain ini kurung siku dulu aja. Jadi ini H tambah 2 dikuadratin, ya kan? Untuk X kuadrat, oke? Kurang 5 kali H tambah 2, ya kan? 5X tambah 4. Nah, tutup. Terus kurang F2. F2-nya tadi udah kita hitung belum? Udah, nih dia F2-nya. Dapatnya berapa? Min 2. Jadi, min ketemu min, ini kan min ya. Min ketemu min, berarti plus ya. Oke. Jadi, plus 2. Nah, per H-nya kan nggak ada ya. Ya, kenapa Ibu nulisnya H? Karena lebih enak aja kalau misalnya ya. Kalau nulisnya delta X, ya kan ada ya Ibu bilang tadi kan, beberapa nulisnya juga delta X, tapi kayak lebih enak aja sih kalau H gitu, delta X kayaknya nanti ada segitiga-segiganya nanti bingung gitu. Oh, kok ada segitiga gitu ya. Nah, sekarang lanjut lagi ya, limit H mendekati 0. Ya, kita hitung ini ya, H tambah 2 dikuadratin, silahkan kalau masih yang apa namanya lambat, ya kamu pakai pelangi sendiri, kamu hitung sendiri ya. Jadi itu hasilnya adalah H kuadrat tambah 4H
tambah 4. Nah, ini min 5 kali H. Min 5 H. Min 5 kali plus 2. Berapa? Min 10. Ini tetap plus 4, ini plus 2 gitu ya. Kita keluarin dari kurung ya. Per H. Oke, sekarang yang sejenis mana? Oke, ini ingat ya, jangan males nulisnya. Ini tetap limit, karena ini masih limit tak tentu ya. Nah, jadi masih limit tak tentu nih dia. Nah, H kuadrat ada temennya? Nggak ada ya, H kuadrat. Oke. Terus, apa namanya? 4H ada dengan 5H ya. 4H kurang 5H. Min 4 kurang 5. Berarti min 1, min H. Terus ini 4 tambah 4, 8 tambah 2, 10 kurang 10 habis. Berarti habis ya, udah ya sampai sini, terus per H. Nah, ini caranya gimana? Kita faktorkan, kan? Kalian udah belajar ya. Nah, kalau mau difaktorkan boleh. Ini kan hasil difaktorin gini. Berarti yang keluar yang apa? Yang pangkat terkecil 1 ya. Nah, ini berarti tinggal H kurang 1. Gini kan, H kuadrat H kali per H. Nah, ini dicoret. Nah, dicoret kan. Jadi tinggal atau Ibu sih kayak gini sih. Biar cepet ya, nggak usah mikir difaktorin. Ini kan dibagi H. Berarti dibagi H ini setiap suku. Ini kan suku ya. Ada 2 suku ya. Nah, itu hilang H-nya 1. Berarti kalau H kurang 1 tinggal H, ya kan? Coret kuadratnya. Terus H ini dihilang 1, tinggal 1. Ini kan sebenarnya 1H ya. Jadi bukan 0 ya, bukan habis. Oke. Jadi hasilnya ya udah, berarti nulisnya limit H mendekati 0. Ini berarti kan H kurang 1 sama 1 gitu. Itu terserah mau difaktorin, boleh atau langsung langsung ngerti mana yang dicoret, silahkan. Gitu. Aduh. Nah, sekarang kita substitusikan. Nah, kalau dari sini baru kita udah bisa substitusikan. Dia udah jadi limit tentu ya. Silakan kamu substitusikan H 0. Berarti 0 kurang 1. Hasilnya berapa? Min 1. Udah, ini jadinya gradiennya. Sesuai dengan sifat limit ya. Yang jadi angka berarti kan itu hasilnya. Oke deh. Nah, ini kalau pertanyaannya gradien. Kalau misalnya pertanyaannya PGS-nya, persamaan garis singgungnya gimana? Ya udah, tinggal kamu masukin Y kurang Y1 sama dengan sama dengan M kali X kurang X1. Ya, Y-nya tetap. Y1-nya tadi ini kan, min 2. Min sama min ketemu jadi plus. M-nya min 1. Kita tulis min aja, nggak apa-apa. X kurang 2. X1-nya 2 kan ini. Ya udah, ini jadinya Y tambah 2 min X plus 2. Ya kan? Min kali X, min kali min plus. Nah, ini habis. Nah, ini kita pindahkan ya. Jadi, X tambah Y sama dengan 0. Ini dia PGS-nya. Kalau ditanya PGS-nya. Oke? Oke deh. Ya, seperti ini kira-kira untuk yang, yang untuk mencari gradien. Nah, sekarang kita baru ya. Sekarang yang contoh kedua. Kedua masih sama di UK 1 halaman 46 ya tadi. Nomor Ibu mau nomor 2B. 2B, 2C, 2B. Ya. Tentukan turunan. Nah, sekarang kita sudah menentukan turunan nih. Bisa tadi sama aja sih juga turunan ya. Ya, soalnya fx sama dengan x kuadrat kurang 3x kurang 4. Ya. Nah, ini nggak ada x-xan ya. Oke, kita pakai cara definisi dulu ya. Limit, berarti kalau turunannya berarti f aksen x ya. Gitu. Limit H mendekati 0, f x tambah H kurang fx, ya kan? Per H. Oke, sekarang kita substitusikan. Limit H mendekati 0. Oke. Ganti X yang ada di fx dengan X tambah H. Paham ya? Oke, itu untuk ini aja. Nanti kan yang berikutnya enggak kayak gitu. Jadi gimana nih?
kita kurung ini ya, kurung siku, ini dikuadratin berarti kurung biasa, X tambah H dikuadratin, ya kan? Kurang 3 kali X tambah H. Terus min 4, tutup. Kurang. Nah, di sini kalau kamu punya tingkat kecerobohan yang lebih ya. Jadi lebih baik Ibu sarankan pakai kurung dulu ya. Kalau pengurangan, kalau penjumlahan nggak apa-apa, nggak usah pakai kurung. Ini pengurangan kita kurungin dulu nih. Fx-nya. Fx-nya apa? Ya ini kan tinggal dikopas ya. Nah, jadi X kuadrat kurang 3X min 4 per H. Oke. Limit H mendekati 0. Nah, ini silakan ya dihitung manual kalau kamu nggak tahu. Ini Ibu langsung hasilnya ya. X kuadrat tambah 2HX. Tambah H kuadrat. Nah, ini min 3 kali X, min 3X. Min 3 kali H, min 3H, min 4. Nah, ini kita keluarkan dari kurung dikali min ya, jangan lupa. Min X kuadrat, ini plus 3X, ini berarti plus 4. Oke, ya kalau dia orangnya udah ngeh ya silakan ya, nggak usah pakai kurung lagi, langsung aja nanti ini langsung min plus gitu, nggak apa-apa. Oke deh, per H. Oke, sekarang limit H mendekati 0. Oke, ada temennya nih, X kuadrat ada, habis tapi ya. Terus HX di temennya, nggak ada, berarti tulis 2HX. H kuadrat temennya, nggak ada, berarti tulis plus H kuadrat. 3X ada, habis ya. 3H ada, nggak ada, berarti min 3H. Min ini habis, ya kan? Per H. Nah, kalau Ibu tadi ya, kalau Ibu nih langsung aja sih ngelihat gitu, langsung dicoret. Oh, ini dibagi H, berarti ini habis H-nya, ini habis, sisa 1 ya maksudnya. Ini habis H-nya min 3. Kalau mau difaktorin boleh. Kalau difaktorin berarti gini nulisnya. H-nya keluar, ini tinggal 2X. Plus, ini tinggal H, ini tinggal, nah sama aja. Nah, nanti ini dicoret. Oke. Jadi ini hasilnya 2X plus H min 3, kan? Sama aja ya. Oke, kita masukin H mendekati 0-nya di sini. Berarti 2X, bukan langsung ganti di sini ya. H-nya 0, ya kan? Jadi hasilnya 2X kurang 3. Jadi limit H mendekati 0 itu hasilnya adalah 2X min 3. Udah selesai. Loh, kok ada X tadinya, Bu? Ada hurufnya. Oke, jadi gini. Kalau Ibu punya limit X mendekati 100 misalnya. Terus di sini tulisannya 2P kurang 3. Ibu tanya, ada nggak huruf X di sini? Nggak ada kan? Iya, jadi hasilnya ya udah 2P kurang 3. Dia kayak gini, kayak limit X mendekati 100, terus di sini angkanya 5. Ada X nggak? Nggak ada kan, ya hasilnya 5 kan. Jadi mau pendekatan apapun, berapapun, ya udah hasilnya tetap itu gitu. Sesuai dengan teorema limit ya, nomor 1. Paham ya? Nah, jadi kan ini kan nggak ada kan huruf H-nya. Maksudnya X ini kan bukan H. Jadi yang kita substitusikan kan H. Jadi udah, itulah berarti hasilnya 2X kurang 3. Oke. Ya baik, untuk selanjutnya kalian boleh sih kalau mau coba di LKS-nya, di uji kompetensi 1 masih ya, nomor 1D dan 2D ya. 1D itu kan ya sebenarnya sama aja ya, cuma pangkat 3 aja ya. Pasti bisa lah ya. Terus yang 2D itu kenapa Ibu pilih yang akar atau yang fungsi irasional? Karena di atasnya itu di contohnya ada. Jadi kamu bisa berpedoman sama itu. Ya. Oke, tinggal dilirik-lirik, tinggal ganti angka aja gitu ya.
Kalau yang mau coba boleh ya, silahkan, nggak apa-apa, pakai cara definisi dulu, cara yang agak berkelok-kelok dulu ya, sebelum kita langsung ke cara yang lebih ringkes. Nggak ringkes sih sebenarnya, emang ini dengan sifat ya. Nah, itu akan kita bahas di next meeting, oke? Insya Allah kita meeting online ya, karena kalian kan minggu ini nggak meeting online. Ya Ibu harap kalian belajar ya dengan menyaksikan video Ibu dengan baik ya. Dan untuk yang berikutnya itu sebenarnya Ibu mau kasih gambaran. Jadi kalau yang limit tadi kan Ibu bilang limit yang sebelumnya yang kita post test itu memang bisa dikerjakan dengan cara turunan ya, jadi lebih cepat sebenarnya. Mungkin nggak perlu 2 menit kayaknya ya. Setengah menit kayaknya mungkin cukup. 15 detik mungkin cukup malah. Oke, jadi ini kenapa sih bisa dapat turunan x kuadrat kurang 3x kurang 4 ini jadi 2x kurang 3. Jadi ini ya Ibu gambarannya seperti ini. Jadi kan fx itu kan x kuadrat kurang 3x kurang 4 ya kan. Turunannya bisa kita tulis f aksen karena turunan pertama ya. Atau bisa juga kita tulis dfx per dx. Jadi turunan fx terhadap x. fx terhadap x. Berarti yang ada x-nya yang kita pikirkan. Yang nggak ada, berarti yang nggak ada ini apa? Ini kan min 4. Ini nggak usah dipikirin, ini jadi 0. Jadi kalau misalnya di sini ada x kuadrat kurang 3x kurang 4p tambah z tambah q tambah a, itu nggak usah dipikirin. Karena dia menurunkannya terhadap x. Paham ya? Tapi itu nggak ada itu nanti kalau kuliah. Ya. Oke, paham ya? Jadi kita pikirin adalah x kuadrat kurang 3x-nya. Ya. Nah, ini kita tulis kayak gini aja nggak apa-apa ya. Atau mau tulisnya f aksen x boleh. Oke. Sekarang caranya gini. Jadi, ini kan punya pangkat ya, x-nya ya. Ini 2 pangkatnya. Pangkatnya ini kita kali ke koefisien. Koefisien dari x kuadrat. Ini koefisiennya berapa? 1. Kan sebenarnya ada 1 ya, tapi nggak ditulis. Kalau koefisien 2 berarti dikali 2. 2 kali 2 gitu. 2 kali 1 berapa? 2. Terus, x kuadrat ini pangkatnya dikurang 1. Dan itu pasti. Itu emang udah begitu. Ya, 2 dikurang 1. Jadi dikurangin 1 pangkatnya itu. Ya, jadi berapa? 2 kurang 1, 1 kan? Kalau x pangkat 1 kan kita nggak usah nulis lagi ya satunya ya. Jadi tinggal x. Gitu aja kan, nulisnya kan sama aja. Nah, sekarang ke sebelahnya, min 3x. X ini pangkat berapa di sini? Pangkat 1. 1 kali koefisiennya. Dari x. Apa? Min 3, ya kan? 1 kali min 3 berapa? Min 3. Terus ini dikurang 1 kan? Tadi pangkatnya kan? 1 kurang 1 berapa? 0. Loh, x pangkat 0 berapa, Bu? Ya, segala sesuatu yang dipangkatkan 0 kecuali 0. Kalau 0 pangkat 0 nggak ada ya. Nah, itu hasilnya 1. Jadi mau 1 miliar pangkat 0, 3 miliar pangkat 0, 1 juta pangkat 0, minus 1 juta pangkat 0, P pangkat 0, A pangkat 0, pokoknya apapun yang pangkat 0 kecuali 0, itu hasilnya 1. Berarti 1 kali min 3, ya min 3 tetap. Dan hasilnya sama kan? Oke, gimana? Jadi, sudah mulai menentukan pilihan apakah kalian ingin dengan cara definisi ya atau dengan cara sifat. Hah? Sudah ya? Oke deh. Iya, jadi ya yang akan kita pelajari nanti ya next meeting insyaallah. Oke deh. Semoga apa yang Ibu berikan ya bermanfaat. Kalau misalnya ada yang salah ya ingetin Ibu ya, biar nanti diralat, diperbaiki. Apalagi salah konsep, wah itu bahaya banget, jangan sampai ya, semoga. Oke deh, jadi ya Ibu harap kalian memang memanfaatkan waktu dengan baik, dengan apa ya, ya belajar ya di jam Ibu, walaupun Ibu tidak bisa menemani kalian. Oke, semangat terus belajarnya, dan ya yang cowok nanti jangan lupa sholat Jumat. Baca kafinya ya yang muslim ya, dan bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat.